Ya, saya nggak yakin. Saya sampai segini konsisten, saya tidak yakin bahwa mukanya ke Bang Sulfan. Piagam itu secara sungguh-sungguh ya untuk mencapreskan Anies. Kemudian apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies. Makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya. Bingung sendiri. Dia sendiri masih bingung sih, gua capres apa enggak sih? Iya. Terus disuruh lagi menentukan cawapres, makin bingung lagi. Bang, bukannya Dulu kita kan selalu kita melihat politik itu kan di depan. Ya kan, ini kan kalau ada dulu the man behind the gun. Ada the man behind the leader. Jadi dia leader, tapi di belakang ada lagi orang lain, gitu loh. Nah, kalau kita lihat aspek-aspek ini, ya, artinya siapa sih di belakang Pak Jokowi masih ada orang nggak? Apakah Jokowi ansih? Oleh karena itu kita melihat bahwa peran yang namanya dikatakan PDIP mengerucut kepada Megawati misalnya, ini peran Megawati besar. Kita jangan politik ini, makanya saya kira yang menentang, kembali lagi kan nanti kalian tuduh lagi aku intel ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek itu, saya masih ragu Anies itu bisa maju. Makanya kita kan selalu mengikuti perkembangan current event-nya kan. Bukan newsnya. Ya. Yang kita analisis, yang kita lihat itu kan adalah di balik berita itu apa. Gitu, di balik berita itu apa. Ini yang harus kita pahami sehingga kita mendapatkan informasi yang clear yang benar dari satu peristiwa. Jadi bingung kita mau ngomong apa ya kan. Nah, jadi kita lihat pertemuan-pertemuan yang serius dari 3 koalisi perubahan ini, selain ada pertemuan di kantor Nasdem, itu kan nggak ada. Nggak ada jadi beritanya. Di mana? Ya kan? Kalau tersembunyi ngapain? Ya kan? Justru kan dia harus buat pertemuan untuk meyakinkan publik kan bahwa kami terus ada, terus berkembang, terus melakukan ini. Ini kan nggak ada. Tetap habis Nasdem pertemuan di tempat Nasdem, besoknya Surya Paloh berangkat ke luar negeri, selesai, ada lagi pertemuan-pertemuan. Ya kan, semuanya jadi musuh. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, saya tidak yakin Anies itu, apalagi ya, saya bukan mengharapkan Anies itu ditahan KPK, bukan. Tetapi dengan apa yang terjadi di KPK, kita lihat dalam 1 minggu ini, ya kan, ada yang dijadikan Kapolda, ada Endar satu lagi case-nya seperti ini, menuntut Firly misalnya, macam-macam ini muncul lagi sekarang kan. Bambang Wijayanto muncul lagi, ya kan, mengambil posisi berlawanan dengan Firly misalnya, dan Anas muncul lagi, berhadapan lagi sama Bambang Wijayanto dan Samad, Demokrat panas dingin misalnya. Jadi banyak hal untuk kita bicarakan bahwa kalau bicara Anies kan tadi bicara asanya Anies Baswedan, saya merasa harapannya semakin jauh untuk menjadi capres. Kita lihat dari aspek ini ya. Nah, ini kan mulai dibahas lagi nih. Ada kekhawatiran orang-orang di dalam, memang betul bahwa mereka tidak bisa lari. Ini perintah AHY, ini perintah SBY, ini perintah Surya Paloh, ini begini. Tapi di dalam itu juga berpikir, mulai muncul keraguan-keraguan. Ini betul nggak nih Anies ini terlalu kanan tadi? Lah, bedakan keyakinan dengan sikap. Oh, salah nih. Nah, kalau sikap itu kan insidentil. Berarti salah. Kalau keyakinan itu sampai kapanpun dia menjadi keyakinan dia, pegangan dia. Jadi pembelaan terhadap Palestina kemarin tidak didasarkan pada keyakinan, Bang? Bukan, sikap. Bukan ideologi sikap. juga. Ya. Bukan ideologi juga, Bang. Bukan. Kan sikap bukan, aja ya. Ini kan bukan persoalan ideologi. Jadi insidental gitu. Dan ya? Bung Karno itu tidak bicara dari sudut pandang ideologi, aspek kemanusiaan, keadilan. Jadi kalau Mas Anies diam, karena kalau ideologi kita bicara dari segi demokrasi, dari segi ekonomi politik, liberalisme, kapitalisme, sosial, panjang lagi. Ya, Bang, tapi Ali kan. Yaman Ali ngomong itu Jawa Timur. Arahnya kan ke Hovifah. Gus Coy punya Yeni Wahid. Nah, Yeni Wahid itu dua-duanya tuh kan semakin jauh untuk Anies. Udahlah, itu udah nggak usah mimpi lah. Kadang-kadang nggak usah mimpi. Nggak mungkin Anies itu dengan apa? Dengan Gus Coy mungkin.
Anies wapresnya Gus Coy. Itu mungkin. Tapi kalau dengan ya kan dengan Hovifah atau dengan siapa lagi tadi? Yeni. Nah, kalau Yeni mungkin Yeni. Tapi kalau dengan Hovifah berat. Kan Mas AHY juga orang Jawa Dengan Timur. Mahfud. Ya tapi kan maksudnya kita tahu lah, nggak mungkin AHY. Kalau AHY udah selesai dong, nggak perlu lagi buat statement. Ada barang Mahfud MD yang baru kan juga. Mahfud ini kan dua tokoh ini kan ahli survei. Mahfud ini dikenal hanya tingkat elit. Kau tahu, aku tahu, ya kan? Politisi di tingkat menengah ke atas tahu. Tapi Intel. rakyat itu nggak tahu siapa yang namanya Mahfud itu. Sama di kampung dia juga banyak Mahfud. Ya kan, nama-nama Mahfud di kampung dia banyak, susah juga dia. Ini Mahfud yang mana, pusing dia. Nah jadi Mahfud MD itu ketika disurvei ada namanya, tetapi yang milih itu sedikit elektabilitasnya. Ya itu kan, karena apa? Memang orang nggak kenal, publik secara luas itu tidak kenal. Yang kenal kan kita ini sama Mahfud MD. Oh, mantap nih kan, ya bagus lah. Nah ini lebih jauh lagi. Udahlah ini ngarang-ngarang gini, nggak ada masa Mahfud MD jadi wakil Iya. dampingnya Anies. Yang disampaikan Bang Zulfan tadi relevan untuk dicermati, karena bagaimanapun juga kalau misalnya Setuju apa relevan? relevan dalam arti begini, kalau narasi konteks perubahan, koalisi perubahan itu clear, maka kemudian dari aspek ide, gagasan, di mana entitas perubahan yang ingin diajukan, itu juga harus clear. Tapi per hari ini, saya tidak melihat itu, Mas Anies menyampaikan kritik fundamental terhadap proses pemerintahan yang ada, evaluasi yang dilakukan atas proses pemerintahan yang ada, di aspek apapun, terutama di 3 aspek dasar utama ya, sosial, ekonomi, kesejahteraan, kemudian aspek hukum dan keadilan, dan juga konteks demokrasi. Memang ada beberapa narasi kritis, tapi bagi saya dia masih bermain di zona yang sangat aman. Nah, kalau misal memang itu sudah clear, maka narasi-narasi itu harus diperkuat. Nah, adapun dari konteks koalisi yang dikhawatirkan oleh Bang Zulfan, bisa saja. Karena semua pihak juga akan mencoba untuk menggergaji. Misalnya, sahabatnya Bang Zulfan kan sekarang kabarnya ada di London. Itu katanya juga akan bertemu juga dengan Pak Luhut lagi. Bisa saja ada, nggak tahu Bang ya? Mungkin bicara nikel bukan bicara Anies. Oh, nikel. Ada apa dengan nikel, Bang? Ya kan Pak Luhut kan nikelnya banyak. Bang Surya juga mau masuk ke nikel, barangkali dia punya market di Eropa. Oh, Bang Surya. Kita jangan terlalu serius mereka ketemu bicara soal Anies, enggak bicara nikel itu. Kalau misal memang dibandingkan selama ini KIB, tadi saya sampaikan, ini the end of KIB. KIB udah selesai. Wacana tentang KIB udah hilang. Ya, koalisi Itu- perubahan nih, Prof. Koalisi perubahan. Iya, koalisi Prof. besar sudah menutup itu. Adapun koalisi besar, memang Bang diakui atau enggak, relatif dia kemudian secure dalam konteks faksionalisme, dalam konteks isu-isu miring, Koalisi perubahan maksudnya. koalisi perubahan. Tapi secure-nya itu sendiri juga memunculkan tanda tanya, ini jadi atau tidak gitu. Ya. Oh. Nah, tapi kita juga bisa memahami. Kalau misal kita cermati, Anies sudah dicapreskan, kemudian 3 partai sudah menandatangani piagam koalisi, akumulasi 28,5%. Nah, kalau misal kemudian ini diajukan, maka berpotensi dia menghadirkan satu gagasan yang mungkin harusnya lebih clear, karena dia narasi kontra pemerintah, perubahan dan lain sebagainya. Yang menjadi kendala per hari ini adalah penentuan cawapres. Dan kalau misal memang betul statement Pak Surya Paloh diberikan otoritas itu kepada Anies, maka harusnya Anies mengambil keputusan itu dalam waktu yang lebih dekat. Saya berharap kalau misal memungkinkan pasca Lebaran ini dia cepat melakukan pengambilan keputusan Nah, itu. saya- Karena Ramadan ini Ya. kalau kita cermati, sepertinya dia sedang melakukan kontemplasi cukup serius. Sabar dulu, Abang. Udah kan, saya nggak yakin itu. Mau soalnya saya tidak yakin Anies akan berani menentukan wapres ini, apalagi bicara konten. Kenapa nggak yakin, Bang? Nah. Kunciannya, Bang. Kunciannya. Sekarang kuncinya sebenarnya ada di Surya Paloh sendiri. Tidak mungkin Anies mengambil keputusan dengan otoritas kewenangan. Barangkali itu adalah upaya dari Pak Surya sendiri untuk kemudian menghadirkan buffer, supaya kemudian serangan itu tidak tertuju pada beliau sendiri. Maka dihadirkan buffer itu. Supaya apa? Adapun ini penentuan itu menjadi hak prerogatif dari capresnya. Tapi coba kita kalkulasikan, Anies bukan berasal dari kader partai politik. Dia tidak memiliki political endorser dalam konteks partai politik yang genuine.
Nah, dia berdiri pada satu posisi yang relatively politically agak rentan, agak riskan. Maka yang bisa dia lakukan adalah menggabungkan kekuatan. Dia mencoba berselancar dengan itu. Maka menentukan posisi cawapres Anies hampir pasti akan dikonsultasikan dengan stakeholders itu. Iya, Nah, pasti. maka kunciannya sekarang sebenarnya Pak Surya. bukan di Demokrat. Demokrat sendiri sudah mengajukan proposal. Misalnya AHY untuk menjadi cawapresnya. Bagaimana dengan PKS? Ada proposalnya. Apa? Meskipun, ya misalnya kemarin ada Aher. Meskipun di saat yang sama PKS juga harus berhitung. Apakah memungkinkan memberikan insentif elektoral memadai, ataukah justru menjadi harga mati, menjadi poin mati, karena tadi mentok ketemu mentok misalnya. Nah, ini harus dihitung. Nah, di saat yang sama, informasi spekulatif mengatakan juga Bu Khofifah konon kabarnya dengan segala pertimbangan menyatakan no go untuk kontestasi di 2024. Kalau misal kita bedah lebih detail, maka yang tersisa yang paling memungkinkan atau dalam bahasa rational choice theory itu ada istilah utilitas maksimal, maximum utility, yang memenuhi titik kepuasan dalam konteks dengan segala kelemahan dan kelemahannya dan kekurangan atau kelebihannya. Yang tersisa adalah AHY. Tapi problemnya AHY tidak bisa menentukan itu. Dan kunci sekarang ada di Pak Surya Paloh. Kalau Pak Surya Paloh bilang go, maka itu proses finalisasinya akan berjalan cepat. Urusannya sama rawat inap, rawat jalan dan lain sebagainya tadi itu. Maka kemudian ini kan semesta politik yang bergerak. Kita tidak tahu. Dan memang betul yang disampaikan Bang Zulfan. Ada kelabut yang agak kelam gitu, kabut kelam itu yang menyelimuti kuningan yang kita tidak tahu ini arahnya kemana. Dan betul semua orang sangat sensitif dengan itu. Dan itu dibuktikan di 2019. Ada pihak yang sudah siap membuat koalisi, sudah siap deklarasi, tidak jadi deklarasi karena ada the invisible hand yang kemudian bisa mengatur, yang membaku atur masing-masing kekuatan tadi itu. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi. Maka face saving strategy termasuk juga konteks mengamankan langkah masing-masing, diakui atau tidak, ya harus dilakukan. Termasuk Saya mau sampaikan ramalan. Ramalan boleh dong. Bagaimana ramalan saya nanti pada akhirnya penentuan capres ini, cawapres ini? Koalisi perubahan dulu, Bang. Udah. Ini masih lanjut nggak? Kau Belum ini selesai. kau korek terus orang sampai mati. Ya, belum kelar ini. Belum. Harus sampai tuntas. Saya mau lanjutin bukan malah. abang yang ini, Iya. yang merespon. Saya malah mau Enggak, ngelanjutin yang ini nih. Enggak, Saya kan melanjutin tadi yang koalisi ini. perubahan katanya belum dibahas. Kalau di kalangan Arab dipanggil Al-Habsyi. Gimana Apa? Al-Habsyi itu zaman Belanda nggak pernah diterima masuk SD, SMP, SMA. Karena kalau ditanya kuping mana, dia nggak pernah ngomong gini. Ini kuping. Nah, jadi orang ini suka muter-muter, padahal masalahnya sudah jelas. Diputer. Perubahan. Karena kan begini, Ya. ada pepatah kan, ya. Percikan itu hanya muncul Lihat jam soal. jika ada dua kayu berpalang dalam satu tungku, bersilang dalam satu tungku. Disitulah relevansi poros perubahan itu. Jadi kalau tak ada dua kayu bersilang dalam dua tungku, tak akan ada percikan. Kalau tak ada poros perubahan di 2024, pemilu memang nggak menarik, Pak. Karena yang bertanding adalah all president men, ya. Yang bertanding Prabowo, yang bertanding Erlangga, yang bertanding itu Erlangga Hartarto, yang bertanding adalah Ganjar Pranowo dan seterusnya. Tidak ada sesuatu yang diperebutkan dan bahkan diperebutkan sekalipun, kan begitu ceritanya. Dalam konteks itulah kemudian poros perubahan menjadi relevan dan penting. Problemnya adalah poros perubahan ini kan belakangan seakan-akan terkesan gitu ya. Terkesan hanya ada menantang Jokowi. Coba bahasa Arabnya apa? Ya layah mutu walayah ya. Ada, oke. tapi kelihatan tidak ada gitu loh, Layamut Pak. walayah ya. Ada tapi kelihatan tidak ada. Kenapa tidak ada? Selain yang disampaikan oleh Umam, ini kan soal segmentasi yang konfrontatif belum muncul. Yang kedua memang rata-ratanya yang layak jadi capres itu adalah AHY bukan Anies, Pak. Karena yang lebih melambangkan perubahan itu adalah AHY. Betul. AHY itu ngomong negara ini negara pisang kok. Infrastruktur itu ugal-ugalan. Ya. IKN itu gagal total, kemiskinan, kesejahteraan di bawah Jokowi shutdown, terjun bebas. Ketum AHY. Ketum AHY itu perubahan betul, Pak. Iya. Anies tidak Itu bisa melakukan benar itu. kalau itu. Nah, kalau ini perlu dikocok ulang, menarik, Pak. Anies itu pada konteks wacana dan narasi plus resultante politiknya itu cawapres.
Capresnya AHY. Ya, karena kan kita sudah patok sebenarnya bahwa Loh, gimana? Anies kan Anies nggak ini pernah memang berani. cocoknya jadi filosof. Problemnya ini nggak mau kocok ulang. Ya. Perubahan ini sudah merasa pada zona nyaman capresnya Anies. Ah. Sementara Anies tidak pernah menyebutkan dirinya sebagai portofolio politik yang head to head dengan pemerintah. Ya. Yang berani head to head AHY, Pak. Statement AHY yang terakhir adalah negara ini negara pisang. Keras betul, Pak. Itu merepresentasikan perubahan. Perubahan betul. Coba kalau Anies yang ngomong itu. Anies mengatakan negara ini negara pisang, terjadi huru-hara ini Nggak negara. sampai di pikiran Anies itu. Inilah terlalu jauh mengharapkan Anies ngomong itu. Enggak, maksud saya menarik juga nih kalau di poros perubahan ini terjadi kocok ulang, Pak. Capresnya Ya, AHY, saya capresnya setuju Anies. itu. Karena yang mewakili perubahan yang sesungguhnya adalah AHY dan Partai Demokrat. Ini lagi gigi aja nggak Ya. ada, taring pula kau bicara. Yang kedua ya, apa namanya? Di antara ketiga partai ini, jarak psikologisnya kan ada dua hal. Jarak psikologisnya adalah ketiga partai ini tidak pernah berkoalisi dalam Pilpres. Nasdem belum pernah berkoalisi dengan PKS dan Demokrat 2014-2019. Jadi memang jalan terjalnya agak berliku dan mendaki, Bang. Yang kedua, bicara tentang equal treatment. Di antara tiga partai ini, perolehan pileknya hampir sama, Pak. Beda 1 kursi, beda 2 kursi dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang kemudian merasa superior pada dalam konteks perolehan pilek. Jelas bahwa Anies yang bisa menentukan cawapres, iya. Tapi Kanda Khairul Umam bilang, Godfather yang sesungguhnya ada Surya Paloh. Tapi saya tidak selesai di situ. Godfather yang kedua adalah SBY. Saya tidak terlampau melihat AHY, tapi SBY. Ya. Orang melihat Demokrat per hari ini setelah pilih SBY. 3 faktor itu, Susilo, Bambang, dan Yudhoyono, Pak. Ya. Bukan Agus, Harimurti. Yudhoyono, bukan itu. Ya. Bukan Edi Baskoro juga. Betul. Apakah misalnya kalau Anies tidak memilih cawapres AHY untuk 2024 Demokrat atau Lulu, bukan AHY jawabannya, tapi SBY. Bahkan ketika seluruh elit Partai Demokrat ke Pacitan beberapa waktu yang lalu, ada yang menyebut ini umrohnya ke Pacitan, itu harga mati tuh cawapres AHY. Jadi nggak gampang. Belakangan muncul nama Mahfud MD, belakangan muncul nama Hovifah, belakangan bahkan yang muncul adalah Pak Andika Perkasa. Kalau mau jujur bagi Nasdem, kalau cari cawapres, tentu bukan kopral, Pak, mantan jenderal, mantan panglima TNI. Kan begitu cerita. Kopral. Mayor maksud saya. Kan itu yang sebenarnya ingin dilihat oleh publik. Makanya ketidakjelasan itu sebenarnya seakan-akan bahwa poros perubahan itu seakan-akan hanya di luar kekuasaan dan hanya yang penting melawan Jokowi. Nah, Jadi begini, mengapa tadi saya sepakat dengan Adi bahwa yang lebih leading, Kok tumben sepakat dengan saya, Bang? sering. Yang leading itu ada AHY. Memang dibandingkan Anies, AHY ini lebih punya leadership. wah, masa sih? Anies, Abang ini gimana? Jakarta mantap ini udah lihat. Jakarta itu kan jalan otomatis, automatically. Ini ada dinas, ada ini, ada itu nggak susah. Tapi kalau partai itu kan macam-macam kepalanya itu. Apalagi ada KSP Muldoko. Diserang Muldoko dia lolos, diserang sini dia lolos. Ini Anas lagi masuk. Ini barang kecil aja nih Anas ini buat mereka ini, bukan barang besar ini, ya kan? Jadi nggak ada masalah. Partai batalion kan. Jadi dia itu kalau kita lihat kemampuan leadershipnya sudah ada. Oleh karena itu saya melihat kalau ada apa-apa terhadap Anies tidak bisa maju sebagai capres, saya paling pantas usung AHY. Jangan lihat mayornya. Gaddafi itu kolonel. Waktu dia pertama menjadi presiden tuh mayor juga Gaddafi itu. Lama-lama naik batas kolonel. Kalau enggak semua jenderal, udah kolonel aja deh. Jadi semuanya mayor di bawah dia. Jadi jangan anggap remeh sama seorang mayor. Karena mayor yang mempunyai leadership, berani menentukan sikap ke depan, kemudian berani ngambil keputusan, ini mayor yang sebenarnya levelnya jenderal. Seperti kan. Iya, kalau approval rate itu agak ini ya, dia agak abstrak. Abstrak dalam arti dia begitu mudah dipengaruhi oleh situasi yang terjadi saat itu. Kita cermati lebih detail. Waktu terjadi kenaikan harga BBM, itu approval rate itu jatuh cukup signifikan. Dia menyentuh angka di bawah 50%, 49, sekian persen. Tapi begitu kemudian ada BLT dimunculkan dan kemudian ujungnya di akhir tahun 2022, kita bisa melihat awal 2023 itu lompatannya sangat signifikan. Dan kita bisa mencermati itu kalau misal kemudian nanti pemilu dilaksanakan 14 Februari dan itu adalah fase pasca pemberian akumulasi gelombang
BLT, social Bansos. safety net, bansos dengan segala jenis macamnya itu, maka besar kemungkinan memang kalau kemudian kita mencermati bahwa presiden memiliki munisi yang cukup besar untuk mempengaruhi informational input yang masuk dalam pemilih kita. Nah, oleh karena itu kalau misal terkait dengan konteks narasi, sebenarnya Anies sendiri harus melakukan evaluasi secara clear. Jadi betul tadi yang disampaikan Bang Zulfan atau Mas Adi, bahwa Anies harus menunjukkan konteks perbedaan yang kemudian itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Ini letak perbedaannya seperti apa? Dalam konteks sektor-sektor strategis, cukup banyak sebenarnya munisi yang bisa digunakan. Kereta cepat itu, clear itu. IKN yang 11 bulan pekerjaannya tidak dibayar, bagaimana kejelasannya? Sejumlah kemudian undang-undang di parlemen yang dituding oleh teman-teman di civil society sebagai autocratic legalism, pelemahan sistem dan juga institusi anti korupsi dan sebagainya. Tapi semua bermain aman. Saya menduga dia mengambil timing yang tepat, tapi pada saat yang sama juga ini diharapkan kemudian tidak karena atas ide dorongan dari pihak tertentu untuk mengamankan posisi pihak tertentu di pemerintahan. Nah, oleh karena itu Anies kalau misal kemudian mau cepat menghadirkan basis pemilih loyal yang cukup kuat, maka ide-ide perubahan harus dikelirkan. Dan betul tadi AHY itu lebih clear statement-statementnya terkait evaluasi kemiskinan, evaluasi demokrasi dan sebagainya. Itu kalau misal bisa, itu seharusnya memantik Mas Anies. Tapi saat belum melihat Mas Anies menunjukkan karakter itu. Nah, oleh karena itu saya pikir apa yang kemudian bisa dilakukan, apakah kemudian berpengaruh tadi dari approval rate Pak Jokowi? Ya, itu umum. Tapi kalau misal kita bicara tentang evaluasi kinerja, saya pikir bukan dari konteks masyarakat secara umum, tapi para pakar, analis itu yang bisa memberikan perspektif yang lebih clear, lebih appropriate, itu seharusnya yang kemudian didengar. Ya, kalau Anies ini kan mengambil posisi safety player, dia mau save. Nah, bahayanya ketika dia memposisikan diri seperti itu, maka dia tidak akan melangkah kemana-mana, mau save terus. Nah, persoalan safety-nya itu ke dalam, bukan keluar. Ya, artinya begini, dia bermain safety dengan kalangan-kalangan dia sendiri. Harusnya kan dia keluar tuh, ya kan? Dia coba dekatin misalnya Prabowo, kan nggak ada salah. Kenapa mesti partai? Anies kan bisa juga silaturahim datang ke tempat Prabowo. Anies bisa datang bertemu dengan siapa, ketua umum Golkar, dengan Muhaimin. Kan dia sudah diserahkan untuk menentukan capres. Kenapa partai lagi yang datang-datang? Cawapres. Nah, dialog cawapres itu kan bukan antar partai lagi. Ini sudah bicara Anies sebagai representasi koalisi untuk bertemu di sebenarnya penyerahan kepada penentuan cawapres kepada Anies. Ini masih ece-ece aja. Bang, tapi abang tadi saya husnudonnya Mas ya, dia masih mencoba bermain strategi, menentukan timing yang tepat, dan kemudian timing yang tepat itu nanti akan kita uji seberapa logik argumen yang disampaikan oleh Mas Anies. Kalau misal memang logik, kemudian mampu membangun basis pemilih yang cukup memadai, itu bisa kita bandingkan. Apakah misalnya gelombang politik yang menghendaki perubahan dan yang menghendaki keberlanjutan, itu lebih logik yang mana? Karena bagaimanapun juga, bukan besar kecilnya koalisi. Sekali lagi, bukan besar kecilnya koalisi. Tapi narasi, argumen, kemudian behavior, ketika kemudian bisa meyakinkan publik, itu yang ternyata efektif untuk memenangkan. Tapi Prof. Umam ya, misalnya Anies membuat satu pidato politik yang luar biasa, lompatannya, mengkritisi segala macam. Dia tidak akan menambah suara, karena suara ini akan bergeser, sudah mantap, Anies sudah katakanlah kalau misalnya dia 15 atau 20%, kemudian Prabowo juga sudah mantap segitu, kemudian apalagi Ganjar yang masih bisa bertukar-tukar kan Prabowo dengan Anies nih, ya kan, suaranya. Nah, kalau kita lihat orang lebih meyakini kepastian bahwa Prabowo itu lebih pasti untuk menjadi capres dibandingkan dengan Anies. Oleh karena itu orang nggak mau lagi bermain dengan hal yang belum pasti. Kita jangan, kalau bicara hukum jangan bicara nekat atau tidak nekat. Kita bicarakan nilai, prinsip. Kalau memang secara hukum
mereka melihat memang Anies itu bersalah, ya silakan. Tetapi kalau Anies tidak bersalah, jangan ngada-ngada dong. Kan gitu, dasar hukumnya kan itu. Seperti sebagaimana yang terjadi pada pihak lain gitu loh. Nah jadi sehingga tidak ada terkesan ini kriminalisasi terhadap Anies gitu loh. Ya, makanya tidak boleh ikut campur kepentingan politik di dalam penentuan persoalan Formula E ini. Itu harus clear bahwa ini persoalan hukum dan itu bisa dibuktikan, nanti ada pengacara, ada macam-macam, bisa peradilan ya kan. Kita lihat di situ seandainya itu terjadi. Tapi kita mengharapkan bahwa sudahlah, ini pemilu sudah dekat ya. Tidak usah lagi kita bermain-main mencari-cari hal-hal yang bisa membuat ketidaknyamanan dan kerusuhan. Itu yang kita harapkan. Ya, bertarunglah kita dengan sehat. Ya, kalau Anies memang tidak ada permasalahan hukum, silakan dia maju. Persoalannya kan kapan ini koalisi 3 partai ini, koalisi perubahan ini memutuskan ada pasangan yang konkret. Ini kan yang belum ada sampai sekarang. Karena kalau kita bicara deklarasi, yang paling tua itu kan Anies. Tambahkan ya soal poros perubahan dan Anies ya. Ada 2 faktor yang sebenarnya menjadi results politik Anies ya. Pertama adalah dia dianggap sebagai ya memang hot-nya dari Jokowi. Bahasanya Bang Zulfan itu antitesa. Ini mesti dikapitalisasi secara maksimal. Itu kan tidak muncul ya, tidak show up ke publik. Yang kedua, Anies ini kan dikesankan sebagai orang yang dia dimarginalkan dan diasingkan secara politik. Ini tidak terlampau menguntungkan sebenarnya kalau Anies misalnya menggunakan strategi flying victim, diposisikan sebagai orang yang dizolimi, dikucilkan dan seterusnya. Secara insentif politik ini resultantenya tidak terlampau nonjok, tidak terlampau bisa memberikan efek politik elektoral secara signifikan. Satu-satunya di antara 2 faktor ini sebenarnya yang bisa diolah begitu cepat, bagaimana Anies menegaskan dirinya sebagai orang yang selama ini berhadapan-hadapan. Orang yang dizalimi ya. Kalau orang dizolimi itu sudah nggak kuat resultante politiknya. Kan ini sebenarnya salah satu faktor yang kemudian selalu dikunyah oleh para pendukung Anies. Anies dizolimi, Anies diasingkan, Anies disingkirkan secara politik dan seterusnya. Kan begitu, dikucilkan. Tapi resultante politiknya nggak oke. Tone-nya justru negatif. Satu-satunya yang bisa dikapitalisasi yang membuat ini berlipat ganda Anies adalah mengonsolidasi kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok Islam kritis anti Jokowi dan para pembenci Jokowi. Dan itu tidak dilakukan sampai hari ini, Pak. Dan itu baru dilakukan oleh AHY yang tidak memantik Anies untuk melakukan hal yang serupa. Ini yang saya kira memang ke depan memang harus dilakukan. Tapi satu hal, kalau kita membaca angka-angka statistik, kelompok Islam kritis anti Jokowi dan mau perubahan, memang mostly ini mayority pemilihnya di bawah 30%, Bang. Tidak terlampau banyak, tentu sangat terkait dengan approval rating. Tapi kan kita tidak tahu apakah di bulan Februari approval rating Jokowi tetap 70 atau tidak. Iya, betul. Kalau approval ratingnya itu bisa berkurang di bawah 70 apalagi di bawah 60, ini tentu orang yang menghendaki perubahan yang ya di bawah 30 bisa naik, bisa 40, bisa 50. Kan ini sebenarnya bagaimana bisa mendayung di antara sekian banyak isu, dan itu belum dilakukan. Jangan-jangan memang saat ini Anies dan poros perubahan itu dia silent untuk melihat bagaimana perkembangan politik di tengah munculnya poros perubahan yang kalau dilihat irisannya ini terjadi pertengkaran ya antara pendukung Prabowo Subianto dengan pendukungnya Ganjar, terutama efek pembatalan U20 itu, Pak. Prabowo Subianto sama Ganjar, Erik sama Ganjar kali. Erik sama Ganjar termasuk pendukung Prabowo. Jadi ini yang kemarin ada pertengkaran di ruang publik ya minimal, yang suka membuli Ganjar kan selama ini terafiliasi mereka adalah pendukung Erik dan juga pendukung Prabowo Subianto. Begitu sebaliknya. Termasuk misalnya ketika ada poros besar, ini kan head to head-nya divis-aviskan dengan PDIP seperti yang disampaikan oleh Umam bahwa poros besar ini adalah ingin mengepung PDIP. Pada saat yang bersamaan ketika Anies ini dikucilkan, dia diam, tidak punya sikap politik yang jelas. Pada saat yang bersamaan, gajah-gajah yang muncul dalam kubu pemerintah saling berhadap-hadapan, Pak. Yang diasumsikan all Presiden Jokowi atau all Jokowismen itu ada ayem. Enggak juga. Pada level pemilih, pada level relawan, pada level tim sukses, itu terjadi huru-hara dan saling sliding lah. Ini momentum yang saya kira saling mendowngrade di antara satu yang lain. Jangan-jangan poros perubahan ini diam untuk melihat sebenarnya pertengkaran ini menguntungkan mereka atau tidak. Karena cakaran-cakaran dua kubu ini, poros perubahan sama PDIP, yang diuntungkan Anies juga, Pak. Karena yang dilihat oleh orang, capres the end of the day-nya,
Yang dilihat bukan hanya calon, bukan hanya partai, tapi kelakuan tim sukses dan para buzzernya ini. Itu akan terakumulasi sebagai satu preferensi pilihan Nah, saya politik. tadi ada Nah, kira-kira begitu kalau saya ini melihat secara umum ya. ada pendidikan politik buat Anies. Ini terakhir. Nah, pendidikan politik ini apa? Tadi kan dijelaskan Adi bahwa persoalan Anies ini bagaimana dia menciptakan satu situasi, memanfaatkan situasi ini. Kira-kira kan ada pihak yang memang berupaya untuk katakanlah memojokkan dia, kan gitu ya. Nah, dia kalau soal menghadapi persoalan ini, dia jangan belajar sama Surya Paloh, dia harus belajar sama SBY. Kan SBY itu the golden boy of America. Anies mau maju sebagai the second golden boy of America. Dan yang sudah berhasil itu memanfaatkan situasi ini, ketika dibilang masa Menko Polkam seperti anak TK, kan gitu. Nah, SBY kan mampu tuh menggunakan itu sehingga dia langsung mendirikan partai ya. Kemudian dia menjadi presiden pada 2024. Nah, Anies harus belajarnya sama SBY, bukan sama Surya Paloh. Anies dan juga teman-teman di Koalisi Perubahan yang Ramadan ini menjadi bulannya teman-teman di koalisi besar dan juga PDIP dengan segala up and down-nya, karena kemarin juga kena juga tadi itu abu panas gara-gara Israel dan U20 gitu. Jadi ini betul-betul bulan mereka. Nah, sementara di Koalisi Perubahan cenderung diam. Ini kalau misalnya kita cermati sebulan ini Bang, landai semua. Landai. Nah, tapi kalau misal kemudian bisa, bagaimanapun juga Mas, elektabilitas itu sangat sensitif ditentukan oleh informational input. Kita nggak pernah terbayang seorang Ganjar Pranowo, Pak Ganjar, bisa mengalami koreksi elektabilitas hanya gara-gara statement satu tentang Israel. Hanya dalam hitungan berapa hari, seminggu kemudian kita survei, itu dropnya bisa sampai 7-8% drop. Meskipun kemudian relatif mengalami bouncing. Tapi kalau misalnya kita cermati ya, dari proses politik, memang approval rate tinggi, memang kepercayaan tinggi, elektabilitas tinggi, tapi elektabilitas itu sifatnya itu tidak permanen. Kita masih ingat itu fase-fase di mana Jokowi mampu membypass elektabilitas Prabowo pada momentum 2013-2014. Bahkan Megawati. Di awal 2014 sampai tengah 2014, di situ crossing point-nya. Dan kita nggak pernah terbayang bahwa seorang Jokowi itu mampu berhasil mengalahkan Prabowo dalam debat-debat presiden waktu itu. Dan ternyata ada aja kepleset Pak Prabowo gitu. Soal bocor lah, soal TPID. TPID lah, soal apapun. Ternyata itu begitu cepat dari basis elektabilitas kepercayaan cukup tinggi. Nah, koreksi-koreksi itu yang harus diantisipasi. Bukan hanya dari Pak Prabowo, tapi juga Pak Ganjar, termasuk juga Anies. Nah, kita nanti akan cek. Ini masih ontran-ontran, dan kita itu per hari ini Mas, bicara koalisi sampai berbusa-busa, belum ada satupun kita bicara koalisi berbasis pada isu gagasan yang real. Itu konteksnya apa? Evaluasi atas pemerintahan kemarin itu poinnya apa saja, itu belum ditampilkan. Nah, kalau itu nanti sudah ditampilkan, tawarannya apa, ada nggak yang kemudian disiplin disampaikan, ada nggak yang kepleset dalam berargumen, itu ternyata sangat efektif untuk mempengaruhi memori, juga preferensi dari masyarakat kita. Artinya apa? Basis literasi masyarakat kita itu sebenarnya not bad, bagus, relatif oke. Selama argumennya logik, itu mereka terima. Dan itu ternyata bisa kemudian mengoreksi hal-hal yang sekiranya memungkinkan untuk dijadikan amunisi Bang, untuk memenangkan atau mendowngrade kekuatan politik tertentu. Saya pikir itu aja Mas. Dan itu momennya ada sekitar 6-8 bulan ke depan. Saya mau nambah 1 menit. Saya separuh menit ya. Abang 10 menit juga boleh. Saya 1 menit. Itu saya kebetulan dalam beberapa hari ini coba menelpon relawan-relawan Ganjar, para pendukung-pendukung Ganjar. Bagaimana sikap mereka terhadap statement Ganjar yang menolak Israel bermain di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Nah, memang mereka tadinya 1-2 hari itu memang mengalami shock, ya, mengalami satu kok kaget mereka. Tetapi sekarang mereka bilang kita sekarang sudah konsolidasi kembali. Sebab pada prinsipnya apa? Selama Pak Jokowi masih mendukung Ganjar, kami akan ikut Ganjar. Jadi persoalannya itu adalah Jokowi.
Karena mereka itu relawan Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi tetap mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, maka mereka akan ke situ. Apapun pengaruhnya itu tidak terlalu besar. Termasuk projo dong. Ya. Sementara kata Pak Budi Gunawan, auranya Pak Jokowi sudah pindah ke Pak Prabowo. Kalau Gimana aura itu, Bang? kalau aura itu kan bisa aja dalam sesaat. Aura kasih kali. Ya. Nah, tapi kan kita lihatlah. Pada akhirnya kan tadi saya ingin mengatakan, kalau Anies nanti karena hal-hal tertentu tidak bisa maju sebagai capres, berarti kan kembali kata Adi, all Jokowi man, ya kan? Artinya apa? Prabowo maju presiden, Ganjar maju presiden. Tinggal cari siapa wapres mereka. Gini, bahwa untuk 2024 itu kan jalan yang mesti dilalui cukup panjang, berliku dan mendaki ya. Masih 7 bulan lagi. Ya, tidak sederhana yang kita bayangkan. Poros-poros konfigurasi sudah mulai muncul. Saya kira ini bagian dari dinamika dan resultante politik. Kembali pada topik soal koalisi besar. Ini sangat memungkinkan koalisi besar ini head to head akan melawan dengan kubu perubahan, atau jangan-jangan koalisi besar ini nantinya hanya akan 2 calon yang semua adalah orangnya Jokowi tanpa ada poros perubahan. Kan itu, Bang, kalau yang kita tangkap ya dari jauh. Lalu saya ingin nyambung tentang elektabilitas ya. Elektabilitas ini kan bagian dari ilmu survei. Bagi orang yang tidak percaya survei dalam konteks political science adalah orang yang tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Survei ini kan sebenarnya adalah alat bantu untuk melihat bagaimana rekam dan denyut nadi rakyat terutama terkait dengan calon pemimpin, partai politik dan isu-isu lainnya. Dulu orang bicara politik kan yang dibicarakan hanya presiden, anggota dewan, ketum partai, darah biru, elit tertentu. Rakyat biasa nggak terlampau diperhitungkan. Survei itu adalah menjadi satu instrumen di mana orang yang biasa-biasa saja, yang selama ini tidak pernah diperbincangkan, dianggap subordinasi, tidak penting dalam politik, menjadi penting. Oke. Itu pertama. Dan itu tadi, karena ini ilmu pengetahuan tentu up and down. Selama ini memang survei selalu turun dan naik. Saya ingat persis 2014, Jokowi itu kan surveinya jauh sekali dengan Prabowo Subianto, bahkan 2 bulan sebelum pencoblosan sekalipun. Tapi Jokowi kenapa rebound dan bisa menyalip Prabowo Subianto? Resultantenya 2. Pertama, ada momentum konser 2 jari itu. Itu luar biasa. Itu mengonsolidasi kelompok relawan-relawan dan pendukung Jokowi yang disebut Jokowi adalah kita itu. Yang kedua adalah slip tongue, pendukungnya Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa usulan Hari Santri itu adalah usulan yang sinting. Wah, itu membuat umat Islam, kelompok-kelompok Islam moderat, terutama kelompok-kelompok NU yang selama ini tidak terkonsolidasi menjadi pilihan politiknya ke Jokowi. Jadi itu juga Jadi menjadi yang nyampein bukan Prabowo ya? bukan, itu pendukungnya. Fahri Kalau Hamzah. tidak salah Fahri Hamzah, Pak. Oh. Itu yang kemudian membuat kemarahan orang NU seperti Bro Budi dan Bro Ari terkonsolidasi. Padahal dulu mereka itu juga terafiliasi dengan Prabowo Subianto. Ya, Artinya makanya- apa? Banyak instrumen yang mempengaruhi faktor elektabilitas. Tapi ingat satu hal, pemilih kita itu memorinya cukup pendek, Bang. Satu ukurannya. Dulu ketika tahun 2000-an, begitu banyak aktivis dan kelompok civil society hampir tiap hari demonstrasi meminta Golkar itu dibubarkan gara-gara dianggap sebagai biang kerok dan underbau Orde Baru. Tapi 2004 Golkar keluar sebagai pemenang pileg 2004. Setelah itu kita lihat ada partai politik yang diasosiasikan sebagai partai penista agama. Sebut saja PDIP, menang pileg dan pilpres 2 kali berturut-turut. Kecuali di Aceh. Kecuali di Aceh, tapi secara umum overall menang. Nasdem ini kan dibully habis-habisan dengan media grupnya gara-gara menjadi garda terdepan menghabisi Anies waktu pilkada 2017. Tapi ketika Nasdem mengusung Anies Baswedan, luar biasa naiknya. Dimana? Artinya apa? Memori masyarakat kita pendek. Yang selanjutnya adalah 2019 jelang pileg, Ketua Umum Golkar dan Sekjennya secara bersamaan masuk penjara. Orang nyebut Golkar nggak bakal lolos itu dalam 3 besar. Hasilnya 2019, perolehan parlemennya, Golkar justru nomor 2 mengalahkan Partai Gerindra. Coba kau bayangkan. Ataupun ketika P3 dipersepsikan nggak lolos ke parlemen, sebulan sebelum pencoblosan, Romi berurusan dengan KPK. Lolos Ini juga. barang Partai Islam nggak lolos juga, Pak. Pertanyaannya adalah, apakah isu soal penolakan terhadap timnas Israel sengeri dengan isu ya partai penista agama, anti ulama, sengeri isu terkait dengan korupsi dan seterusnya. Rasa-rasanya